Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul graf yang tidak dapat terpisahkan dan graf pohon. Adapun anggota teman kelompok saya yaitu Ayu Lestari, Nurwafisa, Marlian, Fitriani, dan Rastina. Grup tak terpisahkan. Misal, G adalah graf terhubung non-trivial. Sebuah blok G adalah non-separable maksimal subgraf yang dapat dipisahkan dari G, yaitu suatu blok dari G adalah subgraf yang tidak dapat dipisahkan dari G. Itu bukan merupakan subgraf wajar dari subgraf G yang tidak dapat dipisahkan. Setiap dua berbeda blok G mempunyai paling banyak satu simpul yang sama, dan jika mereka memiliki titik persekutuan, maka simpul tersebut merupakan simpul potong dari G. Sebuah blok dari G yang memuat tepat satu titik potong dari G disebut blok ujung dari G. Jika B dan B absen adalah dua blok mengandung titik potong V, sedangkan U elemen V, B dan W elemen V, B absen, untuk U, W tidak sama dengan V. Lalu, setiap jalur U, W di G harus memuat simpul V. Ini pada dasarnya adalah teorema 2.2 graf G dan 5 bloknya B1, BI 1 lebih besar dari I lebih besar dari 5. Ditunjukkan pada gambar 2.2. Itulah blok akhir G adalah B1, B2, dan B5. Graf terhubung dengan simpul-simpul potong harus berisi 2 atau lebih blok akhir. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Jika G hanya berisi satu titik potong, maka setiap blok G merupakan blok akhir. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa G berisi 2 atau lebih titik potong di antara semua pasang titik potong di G. Misalkan U, V adalah pasang yang P sama dengan U sama dengan U0, U1, titik UK sama dengan V, di mana K lebih besar dari I. Misalkan P menunjukkan U, V geodesik. Katakanlah maka U1 memiliki blok B dengan UK 1 memiliki blok B absen. Jika kemungkinan B sama dengan B absen, faktanya mungkin U1 sama dengan V. Karena U adalah titik potong dari G, maka berikut ini adalah U termasuk dalam satu atau lebih blok yang berbeda dari B. Misalkan B0 adalah salah satunya. Dengan demikian pula, misalkan B absen 0, jadikan blok yang berbeda dari B absen yang berisi V. Kita menyatakan bahwa B0 adalah blok akhir dari G. Jika B0 bukan merupakan blok akhir, maka B0 berisi titik potong X berbeda. Karena setiap jalur X U1 harus melewati U, maka berikut ini yaitu D X, V sama dengan D X, V tambah D U, V lebih besar dari D U, V. Yang tidak mungkin demikian pula B absen 0 adalah blok akhir yang berbeda dari B0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM H02213444. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat setiap graf terhubung G terletak pada satu blok dari G. Misalkan G adalah graf terhubung yang tidak memiliki pusat Ken. G terletak dalam satu blok G, maka G mempunyai titik potong V sehingga V berisi komponen G1 dan G2 yang masing-masing berisi simpul Ken atau G. Misalkan U adalah sebuah titik sudut sehingga D dalam kurung U, V sama dengan E
dalam kurung V dan misalkan P1 adalah AV kurang A geodesik pada paling sedikit satu dari G1 dan G2. Katakanlah G2 tidak mempunyai simpul dari P1. Misalkan W adalah sebuah simpul dari Ken. G memiliki G2 dan misalkan P2 menjadi W minus V geodesik. Jalur P1 dan P2 bersama-sama membentuk jalur UW. P3 yang tentunya merupakan jalur U W yang panjangnya D kamu W, namun kemudian EW lebih besar E V yang bertentangan dengan fakta bahwa W adalah A simpul tengah. Jadi Ken G terletak pada satu blok G. Terhubung dan disebut sebagai cabang G di V. Jika subgrup GI tidak memuat simpul-simpul G, maka cabang BI adalah blok G. Sebenarnya AN blok akhir G. Graf terhubung G memuat 3 titik foton UV dan W serta 6 blok ditunjukkan pada gambar 2.3. 4 dari blok ini merupakan blok akhir. Graf G memiliki 4 cabang di V. Semuanya ditunjukkan pada gambar 2.3. 2 dari 4 cabang di V adalah blok ujung G. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan rumus alkana. Nah, molekul kimia organik yang paling sederhana itu adalah alkana. Nah, alkana merupakan hidrokarbon alfatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semi-ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal. Nah, alkana adalah hidrokarbon sehingga molekulnya itu hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen, masing-masing dilambangkan dengan simbol C dan H. Valensi setiap atom karbon adalah 4 dan setiap atom hidrogen adalah 1. Jadi, jika molekul alkana mempunyai N atom karbon, maka harus ada 2N tambah 2 atom hidrogen, sehingga menghasilkan rumus CnH2n tambah 2 untuk setiap molekul alkana. Nah, di sini dapat kita lihat rumus struktur. Jika pada rumus struktur memiliki atom C-nya itu 1 dan atom H-nya ada 4, maka dia itu disebut dengan metana. Dan rumus molekulnya itu CH4. Jika atom C-nya memiliki 2 dan atom H-nya 6, maka dia disebut dengan etana. Maka rumus molekulnya adalah C2H6. Jika atom C-nya 3 dan atom H-nya ada 8, maka dia disebut dengan propana. Maka rumus molekulnya adalah C3H8. Dan jika atom C-nya ada 4 dan atom H-nya ada 10, maka dia disebut dengan butana. Maka rumus molekulnya adalah C4H10. Jika atom C-nya ada 5 dan atom H-nya ada 12, maka dia disebut dengan petana. Maka rumus molekulnya adalah C5H12. Dan jika atom C-nya ada 6 dan atom H-nya ada 14, maka dia disebut dengan heksana. Maka rumus molekulnya adalah C6H14. Nah, pada semua struktur tersebut dapat kita perhatikan bahwa butana dan isobutana memiliki rumus kimia yang sama, di mana rumus kimianya yaitu C4H10, tetapi strukturnya berbeda. Mereka tidak isomorforik. Jadi, dua alkana yang berbeda mungkin saja mempunyai rumus kimia yang sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara untuk membuat pohon baru dari pohon tertentu. Nah, untuk misalnya jika V adalah daun pada pohon T, maka V juga merupakan pohon. Jika ada simpul baru ditambahkan ke T dan digabungkan ke sebarang titik di T, lalu dihasilkan pohon lain. Di sini kami memverifikasikan kebalikannya dengan indeks pada N. Ketika N sama dengan 2, satu-satunya barisan dari dua bilangan bulat positif yang jumlahnya 2N dikurang 2 sama dengan 2 adalah 1. 1 yang merupakan derajat urutan pohon K2. Nah, grafik tanpa siklus adalah hutan. Nah, artinya hutan adalah grafik asiklik. Jadi setiap pohon adalah hutan dan setiap komponen hutan adalah pohon. Semua dari grafik F1, F2, dan F3 pada gambar 2.9 merupakan hutan, namun tidak ada yang berupa pohon. Berdasarkan teorema 2.13, jika G adalah graf Brodn dan berukuran M sedemikian rupa sehingga G adalah terhubung dan tidak memiliki siklus, yaitu G adalah pohon, maka M sama dengan N dikurang 1. Mudah untuk melihat bahwa kebalikan dari pernyataan ini tidak benar. Namun, jika kita ingin menambahkan dengan hipotesis kebalikan dari salah satu dari dua sifat penentu sebuah pohon, maka kebalikannya akan benar. Nah, sekian dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.